sampai sekarang sering, aku Ustaz, aku suka. Aku gak mau melu Ustaz, aku gak. Astagfirullahaladzim ya Allah. Siapa yang takut sama Pak Ustadz ngomong? Emang rasanya apa sih kalau ngintip-ngintip wajah Pak Ustadz? Saya pengen tahu. Rasanya apa? Panas atau kayak matanya seperti dicolok-colok atau teriak? 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 Teriak kalau mau teriak. Ayo. Pernah disangka gila ketika sedang hamil dan berobat ke paranormal disarankan untuk mengubur sebuah benda di depan rumahnya. Kira-kira benda apa yang harus dikuburkan? Ini tampaknya sudah mulai ketakutan dengan Pak Ustadz. Langsung kita ketemu. Yuk, tepuk tangan ibu-ibu boleh. Istighfar ibu ya. Saya yang pegang mikrofonnya boleh. Ya Allah, mohon kepadamu ya Allah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Masuni dari Ponorogo. Saya punya keluhan di perut sebelah kanan sampai tandas belakang sampai ke sini. Terus ke pusar kanan kiri mengeras mental gitu sampai lambungnya juga. Terus kaki pantat yang kiri sampai ke bawah itu juga rasanya di dua menyeket Ustaz sampai ke pergelangan kaki. Tapi saya setiap hari mengikuti acara siraman kolbu udah mendingan Ustaz. Alhamdulillah. Terus dulu itu saya sebelum menikah setiap hari di rumah menangis, tertawa, takut kalau malam ada bayang-bayangan hitam. Terus aku setelah nikah kayaknya saya seperti orang gila membawa ceret, makan ubi jalar. Seperti orang gila saya ingat sedikit gitu Ustadz. Kok bawa ceret sama makan ubi jalar itu gimana maksudnya Bu? Ya nggak sadar itu Ustadz, nggak setengah sadar gitu. Jadinya kayaknya seperti orang gila saya bawa ceret kesana kesari sama Mbak ubi jalar gitu, katanya orang gila saya itu. Itu mau menyidam itu Ustadz. Terus setelah nyidam melahirkan anak umur sudah bisa ngomong, sakitnya step. Kalau sakitnya step katanya di atas genteng itu ada orang besar hitam gitu setiap step. Terus ada di bantal itu juga ada juga itu. Sahabat saya 1 minggu nggak berani tidur di rumah, tidur di tetangga saya. Terus itu sering kali ada itu, saya memang di luar, malam itu ada malam kenyataan tuh ada benda merah dari belakang mau ke rumah saya. Terus saya yang minta kepada Allah nggak sampai datang ke rumah saya, jatuhnya ke belakang. Ibu katanya diminta untuk ngubur apa depan rumah? Iya. Ngubur apa? Ya memang saya sakit udah lama, sampai ke dokter mana nggak sembuh. Terus memang aku cari orang pinter, itu dikasih ya, itu disuruh tanam itu. Tanam apa Bu ya? Ya sepertinya ada telurnya, ada bunganya, ada lomboknya, ada kunirnya itu. Tapi sekarang sudah saya jabuti semua, saya jabuti semua. Terus sampai sekarang sering, aku Ustaz, aku suka. Aku gak mau melu Ustaz, aku gak. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim. Siapa yang takut sama Pak Ustadz ngomong? Tadi siapa yang takut sama Pak Ustadz ngomong? Aku takut sama Pak Ustaz setiap Ngomong. hari, aku takut. Ngomong. Aku takut sama Pak.
Ngomong terus ngomong. Siapa yang takut sama Pak Ustadz? Ngomong. Ayo. Ya. Aku takut sama Pak Ustadz. Setia. Astagfirullahaladzim. 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 Ya Allah itu. Astagfirullahaladzim. Gak apa-apa. Ibu kalau ada yang mau masuk biar ngomong sama Pak Ustadz. Aku takut sama Pak Ustadz. Ngomong. Ya. Tiap hari takut sama Tiap Pak hari Ustadz. takut sama Pak Ustadz. Ustadz setiap hari ya kamu. Aku takut Ustadz. Capek aku ikut Umi. Aku takut. Aku udah lama tak ikut orang ini. Udah lama. Mbah lanang apa wedok iki? Laki apa perempuan, Mbah? Ngomong sama Pak Ustadz ya, Mbah ya? Aku takut sama Ustadz. Mbahnya capek juga kan ngikut terus? Hah? Emang apa yang bikin takut? Takut diusir? Iya. Panas loh Pak Ustadz. Panas. Aku panas Pak Ustadz. Iya dah. Sama Pak Ustadz langsung ya Mbah ya. Ya. Wedi yo. Pak Ustadz jangan. Pak Ustadz jangan Pak Ustadz. Jangan Pak Ustadz. Kenapa jangan? Aku takut sama Ustadz. Aku takut. Emang takut diapain? Dibakar? Iya, aku takut panas. Aku panas banget. Tiap pulang, tiap hari teman-teman Yuk sini yuk, duduk sini yuk. Mbah, pulang. Mbah dipanggil Nih. Pak Ustadz tuh. sini duduk sini yuk. Yuk tak siapin, tak keluarin yuk. Sini duduk yuk. Duduk sini. Enggak saya apa-apain. Yuk saya bantu keluar. Yuk, maju lagi. Maju lagi Mbah. Yuk. Maju lagi sini. Oh, jangan Pak Ustadz. Enggak. Jangan. Aku capek Pak Ustadz. Aku capek. Oh masuk Iya, lah. iya. Aku sudah berpuluh-puluh tahun ikut. Iya. Kamu udah, kamu apanya Ibu Marsunik? Aku kemarin disuruh Ustadz. Aku disuruh Ustadz. Disuruh siapa? Orang suruh mengganggu Bu Marsuni udah puluh-puluh tahun. Oh iya sudah. Puluh-puluh tahun. Sekarang gimana? Maunya kamu gimana? Aku pengen aja, jadi takut sama Ustadz. Aku pengen itu keluar Ustadz. Teman-temanku udah keluar, tapi aku belum bisa keluar loh Ustadz. Ya sudah nggak apa-apa. Yuk duduk yang baik yuk. Kamu jin yang nyantet gitu maksudnya? Iya. Jin yang disuruh untuk nyantet. Tapi Ustadz, banyak orang ini, banyak dari orang. Iya ngerti. Orang ini udah bertobat sudah 2 tahun. Lebih tobat lagi setiap hari mengikuti acara Ustadz Danu. Jadinya aku kayak mau tobat lah Ustadz. Pak Ustadz, aku takut Ustadz. Aku takut. Ya sini. Sini duduk. Duduk dulu. Udah duduk. Udah. Bu Marsunik, bisa dengar saya? Saya bantu doa ya Bu. Ibu aminkan ya. Nanti yang sihir tuh santet dan ilmu-ilmu yang lain saya bantu keluarkan ya. Ya. Iya. Yuk, Ibu Marsunik yang di dalam, aminkan doa saya. Ibu Marsunik yang di dalam, aminkan doa saya ya. Ibu, bapak-bapak boleh aminkan doa saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Ibu Marsunik, ya Allah. Memohon kepadamu jika berpuluhan tahun tersebut beliau kesurupan, ya Allah. Jika kesurupannya disebabkan karena kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa Ibu Marsunik, ya Allah. Aku mohon kepadamu ampuni dosa-dosa Ibu Marsunik, ya Allah. Amin. Ampuni dosa-dosa Ibu Marsunik, ya Allah. Amin. Ya Allah, aku mohon padamu, ya Allah, jika di dalam tubuhnya Ibu Marsunik banyak sekali ilmu-ilmu musyrik, pengobatan dan penyembuhan musyrik, ya Allah. Aku mohon kepadamu agar Engkau hancurkan seluruh mantra-mantra musyrik, pengobatan dan penyembuhan musyrik yang ada dalam tubuhnya Ibu Marsunik, ya Allah. Amin. Ya Allah, aku mohon padamu agar Engkau hancurkan seluruh ilmu musyrik, pengobatan dan penyembuhan musyrik yang ada dalam tubuhnya Ibu Marsunik, ya Allah. Amin. Dan aku mohon kepadamu agar Engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik, pengobatan dan penyembuhan musyrik yang ada dalam tubuhnya Ibu Marsunik, ya Allah. Amin. Keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik, pengobatan dan penyembuhan musyrik yang mengunci di dalam tubuhnya Ibu Marsunik, ya Allah. Keluarkanlah dari tubuhnya Ibu Marsunik, ya Allah. Amin. Keluarkan dari tubuhnya Ibu Marsunik, ya Allah. Amin. Keluarkan dari tubuhnya Ibu Marsunik, ya Allah. Amin. Dan aku mohon kepadamu jika di dalam tubuhnya Ibu Marsunik banyak sekali amalan-amalan dibaca yang ditujukan untuk Ibu Marsunik, ya Allah. Aku mohon kepadamu hancurkan seluruh mantra-mantra dari amalan-amalan dibaca untuk Ibu Marsunik, ya Allah. Dengan tujuan mengobati, ya Allah. Dengan tidak ada dasar dalam sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Hancurkan seluruh mantra-mantra dari amalan-amalan ditujukan untuk mengobati Ibu Marsunik, ya Allah. Amin. Ya Allah, aku memohon kepadamu keluarkanlah seluruh amalan-amalan yang ada dalam tubuhnya Ibu Marsunik, ya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku memohon kepadamu, ya Allah, jika di dalam tubuhnya Ibu Marsunik banyak sekali ilmu sihir, teluh dan santet, ya Allah. Aku mohon kepadamu hancurkan seluruh mantra-mantra sihir, teluh dan santet yang ada dalam tubuhnya Ibu Marsunik, ya Allah. Hancurkan mantra-mantra sihir, teluh dan santet yang ada dalam tubuhnya Ibu Marsunik, ya Allah. Baik yang ada di otaknya Ibu Marsunik, yang mengunci mata, telinga, dan juga otak kecilnya Ibu Marsunik, ya Allah. Dan juga yang ada di dadanya Ibu Marsunik dan juga di perutnya Ibu Marsunik, ya Allah. Hancurkan seluruh mantra-mantra sihir, teluh dan santet yang ada dalam tubuhnya Ibu Marsunik, ya Allah. Amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, agar Engkau keluarkan seluruh ilmu sihir, teluh dan santet yang ada dalam tubuhnya Ibu Marsunik, ya Allah. Amin. Keluarkan seluruh ilmu sihir, teluh dan santet yang ada dalam tubuhnya Ibu Marsunik, ya Allah. Amin. Ya Allah, keluarkan seluruh ilmu sihir, teluh dan santet yang ada dalam tubuhnya Ibu Marsunik, ya Allah. Amin. Keluarkan dari dalam tubuhnya Ibu Marsunik, ya Allah. Amin. Dan aku mohon kepadamu agar Engkau kembalikan kepada orang-orang yang berbuat zalim pada Ibu Marsunik, ya Allah. Amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar Engkau keluarkan seluruh ilmu sihir, teluh dan santet yang ada dalam tubuhnya Ibu Marsunik, ya Allah. Amin. Dan aku mohon agar Engkau kembalikan kepada orang-orang berbuat zalim pada Ibu Marsunik dengan sihir, teluh dan santetnya, ya Allah. Dan aku mohon padamu agar Engkau balas orang-orang berbuat zalim kepada Ibu Marsunik. Engkau balas sesuai dengan apa yang dia lakukan pada Ibu Marsunik, ya Allah. Amin. Aku mohon agar Engkau balas orang-orang yang berbuat zalim kepada Ibu Marsunik dengan sihir, teluh dan santetnya sesuai dengan apa yang dia lakukan kepada Ibu Marsunik, ya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil alil adim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil alil adim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil alil adim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil alil adim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil alil adim. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah,
Jika Ibu Marsunik diserang dengan sihir dan santet karena menggunakan boneka yang atas nama Ibu Marsunik, ya Allah, amin. Dan boneka-boneka tersebut dipuasain oleh dukunnya, ya Allah. Boneka-boneka tersebut dipuasain oleh dukunnya, ya Allah. Aku mohon padamu, hancurkan seluruh mantra-mantra yang ada dalam boneka-boneka untuk menyerang Ibu Marsunik, ya Allah. Hancurkan seluruh mantra-mantra yang ada dalam boneka yang dipergunakan untuk menyerang Ibu Marsunik, ya Allah. Hancurkan seluruh mantra-mantra yang ada dalam boneka-boneka yang dipergunakan untuk menyerang Ibu Marsunik, ya Allah, amin. Dan aku mohon kepadamu, ya Allah, agar kau cabut benda-benda yang dipergunakan untuk menusuk boneka-boneka yang atas nama Ibu Marsunik, ya Allah. Hancurkan seluruh mantra-mantra dari alat-alat yang dipergunakan untuk menusuk Ibu Marsunik, ya Allah. Hancurkan seluruh barang-barang, ya Allah. Hancurkan seluruh mantra-mantranya, ya Allah. Hancurkan seluruh benda yang dipergunakan untuk menusuk boneka atas nama Ibu Marsunik, ya Allah, amin. Dan hancurkan seluruh mantra-mantra yang ada dalam boneka, ya Allah, untuk memanggil jin yang masuk ke dalam tubuh Ibu Marsunik, ya Allah, amin, 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 ya rabbal alamin. Ya Allah, aku memohon kepadamu, ya Allah, berikanlah kesembuhan pada Ibu Marsunik, ya Allah, amin. Berikanlah kesembuhan pada Ibu Marsunik, ya Allah, amin. Keluarkan seluruh ilmu sihir dan santet yang ada dalam tubuhnya Ibu Marsunik, ya Allah, amin. Dan aku memohon kepadamu, ya Allah, keluarkan juga seluruh ilmu-ilmu musyrik dari orang tua sebelum Ibu Marsunik, ya Allah. Keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik dari dalam tubuhnya Ibu Marsunik, dari orang tua sebelum Ibu Marsunik, ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon padamu, ya Allah, berikanlah kesembuhan pada Ibu Marsunik, ya Allah, amin. Berikanlah kesembuhan pada Ibu Marsunik, ya Allah, amin. Berikanlah kesembuhan pada Ibu Marsunik, ya Allah, amin. Mudah-mudahan dengan sembuhnya Ibu Marsunik bisa meningkatkan iman dan ketakwaan Ibu Marsunik kepadamu, ya Allah. Amin, 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 ya rabbal alamin. Kun fayakun. Alhamdulillah. Anda kembali bersama kami di Rahasia Batin, masih bersama bintang tamu kami yaitu Mikaela. Mikaela berperan sebagai sosok vampir. Waduh, dalam sebuah sinetron yang sangat hit sekali di Indonesia gitu. Dan lokasi syutingnya pun nggak jarang itu banyak di area hutan ya. Kalau tadi kita lihat narasumber yang pertama mungkin membuang kotoran di toilet atau mungkin bersumpah serapah di toilet sehingga mungkin menarik sesuatu ke dalam tubuhnya. Kalau di lokasi syuting yang biasanya di hutan, pernahkah ada teman yang maaf buang air sembarangan atau berbicara kotor sehingga menarik energi negatif ke dalam dirinya sehingga kata orang kesurupan gitu? Adakah cerita? Ada, jadi banyak banget orang kru sih suka, karena nggak ada toilet kan, jadi pada bingung. Kita sih kalau kita perempuan sih pasti kita maksain aja kan pakai mobil, emang agak jauh. Tapi kalau cowok-cowok kan biasanya yaudahlah ya di situ aja. Nah, banyak kan karena mereka pipis di bawah pohon gitu, itu pasti sering jadi nggak jelas merekanya. Sampai ada yang kerasukan, sampai ada yang separah itu sih. Sama ada yang beberapa suka ngomong kotor, dari situ jadinya mereka jadi gelaknya aneh, ada yang jadi sakit, ada yang sakit kepala, ada yang sakit perut gitu-gitu sih. Sebenarnya apa yang menarik hal tersebut Pak Ustadz sehingga jin itu jadi tertarik untuk masuk ke dalam tubuh kita atau mengganggu kita ketika kita berbicara dengan lisan yang kotor atau membuang kotoran yang mungkin tanpa ada aliran airnya di alam yang terbuka, itu bagaimana ya Pak Ustadz? Ya memang dalam Islam kan diceritakan kalau buang hajat itu tidak boleh sembarangan. Jadi di lubang yang kita tidak pernah tahu nggak boleh, di pohon juga tidak boleh, memang harus ada di tempatnya. Ada adabnya gitu ya? Ada adabnya lah istilahnya. Jadi kalau memang di pohon itu ya memang ada, ya bisa aja memang dia kena, kalau orang Jawa bilang kesambet ya seperti itu. Bisa aja kena karena memang ya gimana sih, masa mau sih rumah dipipisin jin dikencingin pamannya kan, ya nggak mau kan gitu. Oke, terima Memang kasih bisa Pak aja Ustadz. benar jin. Makasih. Dan pemirsa, kita langsung menuju ke narasumber kita yang terakhir. Ibu yang satu ini sudah belasan tahun sakit dan ketika ia bersedih kerap sekali kerasukan dan sempat juga kerasukan ruh sahabatnya yang konon katanya baru saja meninggal. Kita langsung ngobrol ya. Assalamualaikum Ibu, tepuk tangan semua boleh. Silakan. Assalamualaikum Ibu. Ya, salam kenal, saya Robi. Ibu namanya siapa? Ibu Titin Marsindi. Panggilannya? Titin. Ibu Titin, nggak mau ngeliat ke kanan ya?
Takut. Emang rasanya apa sih kalau ngintip-ngintip wajah Pak Ustadz? Saya pengen tahu. Rasanya apa? Panas atau kayak matanya seperti dicolok-colok atau takut dibakar gitu atau apa? Saya yang pegang mikrofonnya boleh. Rasanya mau teriak. Teriaklah kalau pengen teriak. 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 Teriak kalau mau teriak. Ayo. Jangan keluarkan aku. Jangan keluarkan aku. Aku mencintainya. Jangan keluarkan aku. Aku mencintainya. Diajak ngobrol sama Pak Ustadz ya. Pak Ustadz mau nanya-nanya ya. Ya. Kamu siapa? Aku Raja Jin. Raja Jin. Raja Jin mana? Raja Jin mana? Raja kok minta jangan keluarkan, ini gimana sih? Yuk Raja Jin dari mana? Yuk kenalan yuk. Aku dari Pulau Jawa. Oh iya. Jawa itu besar, kamu yang sebelah mana? Mana sebutin? Selatan tuh mana? Singosari. Mojopahit. Mana Alas Purwo? Alas Purwo mana? Ditanya-tanya. Jauh itu mana? Pulau Jawa itu Tidak segitu. bisa menyebutkannya. Enggak dosa kalau nyebutin, enggak dosa kok. Jangan bisa karena aku sama dia. Aku mencintainya. Jin, Jin, Jin. Jangan pisahkan aku. Sebentar. Kenapa suka? Aku kasihan sama dia. Kasihan kenapa? Hidupnya menderita. Kasihlah uang. Ya. Udah kamu Raja Jin dari mana? Ngaku-ngaku raja, nggak mau nyebutin, bohong itu. Yuk. Ayo duduk. Ya beda lagi. Ah, beda. Kamu dari mana? Ular aja, Raja Jin. Kamu dari mana? Ayo sebutin. Kamu dari mana? Kerajaan ular dari mana? Negeri seberang Pak Ustadz. Negeri seberang. Seberang mana? Dari mana? Aku jauh sekali. Ya jauh itu ya ada namanya mana? Aku bukan pura-pura. Ayo duduk yuk, kita ngobrol yuk. Ayo duduk. Kamu Raja Jin, ayo duduk. Awas. Jin, tahu nggak posisi Pak Ustadz di mana? Ayo sini, maju sini, terus. Sini. Maju sini. Ya udah, Jin Terus, mau terus. begini atau duduk? Ya udah, sekarang duduk. Tuh, Yuk. diminta Pak duduk. Ustadz duduk. Ya, duduk. Ya. Kamu dari mana? Kenapa? Aku nggak mau keluar dari tubuh anak ini. Raja Jin, namamu siapa? Coba sebutin. Namamu siapa? Iya, siapa namamu? Siapa? Nanti dulu anak buahmu jangan dikeluarin dulu. Aku tidak mau pergi dari tubuh ini. Hah? Hentikan. Jangan bicara. Lalu panas. Nanti dulu. Ayo, kamu mau aku keluarin dengan Tidak, baik-baik? aku tidak mau keluar. Aku Ya. ingin bersama dia sampai Ya, kapan. ya sudah. Kalau kamu nggak mau, aku paksa keluar sekarang. Jangan. Aku mencintainya. Aku- mohon. Aku tidak akan mau kamu rayu. Aku bukan Mas Robi. Hentikan. Kamu harus keluar. Enggak. Harus. Aku akan pergi dulu. Ya sudah nggak jadi nanti dulu. Ya kita doanya nanti ya Pak Ustadz ya. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan mendoakan Mbak Titin. Setelah yang satu ini tetap di rahasia batin. Sepanjang commercial break Mbak Titin yang nggak berhenti seperti ini pemirsa. Dan Pak Ustadz tampaknya kita jangan mengurung waktu lagi. Silakan Pak Ustadz. Iya. Ayo, Raja Jin. Kamu yang dikirim oleh orang, ayo sini. Duduk sekarang, yuk. Sudah nggak ada waktunya main-main. Yuk, duduk.
Nih, dekat sini. Hei. Nah, udah duduk. Udah duduk. Udah situ, udah. Duduk. Dah. Ya, bentar, nanti mau aku keluarin, ya. Kasih. Udah, yuk. Iya. Ya, tak keluarin, ya. Sudah, ya. Ini kerak ya Pak Ustadz. Ini monyet. Iya. Sini. Iya, sini. Di sini Pak Ustadz, situ nggak ada. Oh, suaminya. Suaminya. Mana? Suami Bu Suaminya. Titin yang mana? Suruh ikut. Ini. Ini suaminya. Ini suami Bu Titin. Nah. Siluman nggak boleh. Bentar. Udah duduk sini. Siluman. Duduk. Ya, sudah duduk sekarang. Kamu ditungguin sama suaminya Bu Titin. Duduk. Udah. Iya. Iya. Saya keluarin. Iya. Itu suaminya ikut. Oh, curhat Pak Oh, Ustadz. curhat. Gara-gara suaminya Mbak Titinnya sedih. Emang suaminya sering ngapain, Kera? Oh, nyakitin. Kera, didoain yuk sama Pak Ustadz. Iya. Sini. Iya, situ duduk. Duduk situ. Duduk. Sini, Mas, duduk juga. Sini, duduk. Ya udah duduk situ. Bukan ini suaminya, ini kanan. Nah. Salah. Pak Ustadz. Aduh. Ya, udah. Tenang ya, tapi biar didoain ya. Gak boleh pegangan. Maaf. Ya, istighfar ya. Bukan, Nggak ada. nggak Di sini boleh. aja, Itu sini bukan aja. sejenis kamu. Sini kamu, sini. Iya. Iya. Kamu tenang ya. Yuk, persiapan yuk. Aku bantu doa, aku keluarin semua ya. Oke? Yuk, duduk yang baik. Duduk yang baik. Nggak boleh kayak Duduk gitu. yang baik, Duduk yang baik. Ra. Sopan. Yuk, Nah. ketemu sama raja monyetnya harus sopan. Ya, aku di sini. Ya, sudah. Udah. Siap keluar? Siap? Kamu siap keluar? Yuk, anak buahmu dibantu keluar. Mau lewat mana? Lo, keliru. Keliru. Emang Anak ibu buahmu di dalam tubuhnya Mbak Titin itu loh. di atas. Oh, gantung-gantung. Oh, udah gantung-gantung. Sudah dikeluarin itu di dalam tubuhnya Mbak Titin. Serem amat. Anak buahmu di dalam tubuhnya Mbak Titin suruh keluar. Yang dalam badan. Yang di dalam tubuhnya Mbak Kera. Titin. Nah, dah. Nah, udah keluarin terus. Mbak Titin yang di dalam situ aminkan doa saya ya. Mbak Titin aminkan doa saya. Mbak Titin aminkan doa saya. Mas boleh aminin ya. Ibu-ibu bantu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Mbak Titin, ya Allah. Memohon kepadamu ya Allah agar yang setiap saat diri Mbak Titin kesurupan, dimohonkan kepadamu ya Allah agar Engkau berkenan memberikan kesembuhan pada Mbak Titin ya Allah. Amin. Ya Allah, jika banyak sekali jin-jin yang masuk ke dalam tubuhnya Mbak Titin karena kesedihannya Mbak Titin yang berkepanjangan ya Allah, karena kejengkelannya Mbak Titin yang berkepanjangan ya Allah, dan putus asanya Mbak Titin ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah agar Kau ampuni kesalahan dan dosa Mbak Titin ya Allah. Jika sedih, jengkel dan putus asa Mbak Titinnya ya Allah. Amin. Panggil ya Allah, ibunya. aku memohon kepadamu ya Allah Emang ada ibunya? agar Engkau ampuni kesalahan dan dosa-dosa Mbak Titin ya Allah. Amin. Aku memohon kepadamu ya Allah, jika banyak sekali kerajaan-kerajaan jin yang ada dalam tubuhnya Mbak Titin Mau dikeluarin. disebabkan karena
kesalahan dan dosa-dosa Mbak Titin kepadamu ya Allah. Aku mohon kepadamu agar Engkau ampuni kesalahan dan dosa-dosa Mbak Titin ya Allah. Amin. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah agar seluruh jin yang masuk karena kesedihannya Mbak Titin, karena kejengkelannya Mbak Titin, karena putus asanya Mbak Titin, aku mohon agar Engkau keluarkan mereka dari dalam tubuhnya Mbak Titin ya Allah. Amin. Keluarkan mereka dari dalam tubuhnya Mbak Titin ya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, jika di dalam tubuhnya Mbak Titin ada ilmu sihir, teluh dan santet ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah agar Engkau hancurkan seluruh mantra-mantra sihir, teluh dan santet yang ada dalam tubuhnya Mbak Titin ya Allah. Keluarkanlah seluruh ilmu sihir dan santet yang ada dalam tubuhnya Mbak Titin ya Allah. Amin. Dan aku mohon kepadamu seluruh mantra-mantra sihir, teluh dan santet yang ada dalam tubuhnya Mbak Titin, aku mohon agar Engkau hancurkan ya Allah. Hancurkanlah seluruh mantra-mantra sihir, teluh dan santet yang ada dalam tubuhnya Mbak Titin ya Allah. Keluarkanlah seluruh ilmu sihir, teluh dan santet yang ada dalam tubuhnya Mbak Titin ya Allah. Keluarkanlah seluruh ilmu sihir, teluh dan santet yang ada dalam tubuhnya Mbak Titin ya Allah. Dan aku mohon kepadamu agar Engkau kembalikan kepada orang-orang yang berbuat zalim kepada Mbak Titin ya Allah. Kembalikanlah seluruh ilmu sihir, teluh dan santet yang ada dalam tubuhnya Mbak Titin. Kembalikanlah seluruh ilmu sihir dan santet yang ada dalam tubuhnya Mbak Titin kepada orang-orang yang berbuat zalim pada Mbak Titin ya Allah. Amin. Keluarkan seluruh ilmu sihir, teluh dan santet yang ada dalam tubuhnya Mbak Titin ya Allah. Dan Engkau kembalikan kepada orang-orang berbuat zalim pada Mbak Titin ya Allah. Dan aku mohon agar Engkau balas orang-orang berbuat zalim kepada Mbak Titin ya Allah. Balaslah orang-orang yang berbuat zalim kepada Mbak Titin ya Allah. Balaslah orang-orang yang berbuat zalim pada Mbak Titin dengan ilmu sihir dan santetnya ya Allah. Balaslah mereka ya Allah. Amin. Balaslah mereka ya Allah. Amin. Balaslah mereka ya Allah. Amin. Sesuai dengan apa yang mereka lakukan pada Mbak Titin ya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, jika di dalam tubuhnya Mbak Titin banyak sekali ilmu sihir, teluh dan santet, keluarkan dari tubuhnya Mbak Titin ya Allah. Keluarkan dari tubuhnya Mbak Titin ya Allah. Dan aku mohon kepadamu agar Engkau kembalikan kepada orang berbuat zalim pada Mbak Titin. Engkau kembalikan pada orang berbuat zalim pada Mbak Titin. Dan Engkau balas orang-orang tersebut sesuai dengan apa yang dia lakukan kepada Mbak Titin ya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, jika di dalam tubuh Mbak Titin banyak sekali ilmu-ilmu musyrik, pengobatan dan penyembuhan musyrik ya Allah, aku mohon kepadamu agar Engkau hancurkan seluruh ilmu-ilmu musyrik, pengobatan dan penyembuhan musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Titin ya Allah. Amin. Keluarkanlah dan hancurkanlah seluruh mantra-mantra musyrik, pengobatan dan penyembuhan musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Titin ya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hancurkanlah seluruh mantra-mantra musyrik, pengobatan dan penyembuhan musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Titin ya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah agar Engkau keluarkan seluruh ilmu musyrik, pengobatan dan penyembuhan musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Titin ya Allah. Keluarkan ya Allah dari tubuhnya Mbak Titin ya Allah. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, jika di dalam tubuhnya Mbak Titin banyak sekali kerajaan-kerajaan jin yang masuk ke dalam tubuhnya Mbak Titin ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, ampuni keinginan-keinginan kerajaan jin yang ingin menguasai Mbak Titin ya Allah. Amin. Aku mohon kepadamu agar Engkau keluarkan seluruh kerajaan-kerajaan jin yang ada dalam tubuhnya Mbak Titin ya Allah. Amin. Keluarkan seluruh kerajaan-kerajaan jin yang ada dalam tubuhnya Mbak Titin ya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, jika di dalam tubuhnya Mbak Titin banyak sekali amalan-amalan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak sesuai dengan Al-Quran sebagai petunjuk,
tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku memohon kepadamu agar engkau keluarkan seluruh amalan-amalan tidak sesuai dengan syariat Islam, yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarkan dari tubuhnya Mbak Titin ya Allah, amin. Keluarkan dari tubuhnya Mbak Titin ya Allah, amin. Ya Allah, jika di dalam tubuhnya Mbak Titin banyak sekali ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Mbak Titin ya Allah, aku mohon jika ilmu-ilmu dari orang tua tersebut musyrik ya Allah, aku mohon kepadamu keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik dari orang tua sebelum Mbak Titin ya Allah, amin. Keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik dari orang tua sebelum Mbak Titin ya Allah, amin. Keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Titin ya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, berikanlah kesembuhan pada Mbak Titin ya Allah, amin. Berikanlah kesembuhan pada Mbak Titin ya Allah, amin. Berikanlah kesembuhan pada Mbak Titin ya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Dan aku mohon kepadamu seluruh jin yang ada dalam tubuhnya Mbak Titin, yang dia bisa menguasai Mbak Titin, aku mohon agar engkau putuskan hubungan antara jin-jin yang ada dalam tubuhnya Mbak Titin dengan tubuhnya Mbak Titin. Engkau putuskan jin-jin yang ada dalam tubuhnya Mbak Titin dengan otaknya Mbak Titin ya Allah. Engkau putuskan jin yang ada dalam tubuhnya Mbak Titin, agar engkau putuskan seluruh jin yang ada dalam otaknya Mbak Titin. Engkau putuskan dengan Mbak Titin ya Allah. Keluarkan mereka semua dari dalam tubuhnya Mbak Titin. Engkau keluarkan kuncian-kuncian mereka yang ada dalam tubuhnya Mbak Titin ya Allah. Keluarkan mereka ya Allah, amin. Keluarkan mereka semua dari dalam tubuhnya Mbak Titin ya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, keluarkanlah seluruh amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah ya Allah. Aku mohon padamu agar engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik, pengobatan dan penyembuhan musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Titin ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, keluarkan seluruh kerajaan-kerajaan jin yang ada dalam tubuhnya Mbak Titin ya Allah, amin. Ya Allah, berikanlah kesembuhan pada Mbak Titin ya Allah, amin. Berikanlah kesembuhan pada Mbak Titin ya Allah, amin. Berikanlah kesembuhan pada Mbak Titin ya Allah, amin. Mudah-mudahan dengan sembuhnya Mbak Titin bisa meningkatkan ketakwaan dan keimanan Mbak Titin kepadamu ya Allah, amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kun fayakun. Alhamdulillah. Kasih minum dulu. Karena saya nggak bisa lihat atau apa, tapi yang nggak apa, minum dulu deh. Dia sampai nggak sanggup ngeliat. Mungkin Mekalia melihat proses pengeluarannya kali Pak Ustadz. Ya, gimana? Nggak berani lihat. Emang yang dilihat apa? Pas dia lagi narik yang aku Enakan. lihat sih benang panjang, terus ada kayak bola bulat-bulat. Bola bulat-bulat gitu. Yang dia keluarin. Itu pasti sakit banget. Nggak sanggup lihatnya ya. Ya, sakit banget. Udah istighfar ya. Kasihan dia Pak Ustadz. Sampai buang muka tadi nggak sanggup ngeliatnya. Gimana rasanya sekarang? Juga lu kumat tuh terus ngurut dia. Oh, suka ngurut-ngurut sendiri. Suruh keluar. Enakan Mbak Titin, enakan? Lega? Alhamdulillah. Hah? Alhamdulillah ya. Yuk berdiri Kita yuk. berdiri yuk. Berdiri yuk. Sini. Saya penasaran sama suami dari Mbak Titin malah sebenarnya. Tampaknya ini adalah sumber dari kesedihan Mbak Titin. Saya ini mumpung Ibu berarti posisinya kan mertua ya. Sini Mbak Titin. Pelan-pelan jalannya. Ternyata sempat kecelakaan kakinya ya. Tembar mobil. Ditabrak mobil. Disekut mobil dari belakang. Gak apa-apa sempoyongan. Mau keluar? Plastik Puji. Tuh, lama. Sini. Mau keluar aja deh. Keluar lagi. Enggak, dia mau keluar aja. Dia mau keluar aja.
Kasihan Mikaelia. Kuat. Iya. Ini bakal berapa hari ke depan Pak Ustadz kayak begini? Paling sebentar lagi nanti tenang. Udah nggak se-ekstrim dan narik-narik begini. Ini kan dia sudah Jangan disolok. Enggak mutah, dia enggak mutah. Iya. Ya biar 12 tahun ini penyakitnya sembuh ya. Keluarinlah di sini, ayo. Asik. Nangis Mikaelianya. Capek kayak gini. Iya, kan udah didoain Pak Ustadz, udah keluar pelan-pelan nih ya. Iya. Dia capek lah pasti 12 tahun. Cepat, jangan sakit lagi. Ya, dia nyuruh anak buahnya keluar. Cepat. Ya, tumbuk-tumbukin di situ. Ya, Mikaelia nggak usah diliatin ya. Ya udah. Kita sembari closing boleh ya Pak Ustadz ya? Boleh closing ya, nggak apa-apa. Banyak kan lagi proses ya Pak Ustadz. Kasian juga Mikaelianya udah nggak tahan Pak Ustadz. Ya ibu-ibu semua dan bapak-bapak terima kasih buat hari ini di Rahasia Batin. Namun ada satu kisah di sini yang ingin saya sampaikan ketika Imam Ghazali mengadakan sebuah pertemuan dengan anak muridnya. Beliau berkata kepada mereka, sesungguhnya apa yang terdekat dengan kita umat manusia? Muridnya pun berkata, keluarga dan juga sahabat. Ternyata jawaban dari beliau, sesungguhnya yang benar adalah paling dekat dengan manusia adalah kematian. Terima kasih Pak Ustadz dan juga terima kasih Mikaelia.